Yes-nya kembali lagi di Porsalam bersama saya Patrick, saya Fuad, channel propaganda Manchester United yang akan membela Ole mati-matian, yang telah ada sejak tahun lalu. Di saat orang-orang masih meragukan kemampuan Ole, kami sudah berbicara bahwa emang Ole harus stay. Di saat orang-orang berkata bahwa itu Pogba bagus sekali, kami bisa mengatakan bahwa Pogba harus dijual sehingga keluar episode Pogba yang tadi rindukan. Dan lihat sekarang mulai joget-joget lagi kan. Itu apa coba? Kayak penting banget tuh orang joget-joget, bikin konten Instagram bagus deh, cedera mampus. Pokoknya setiap di mulai MU kayaknya dia nggak usah dimainin deh. Udah biarin aja. Sampah, bikin sebel gitu ya kan. Dan kami adalah nggak penting banget gitu loh. Dan kami adalah satu-satunya channel yang membahas tentang Manchester United dan mencapai 21.000 view dalam tempo 1 tahun setengah gitu ya. 21.000 dan kami adalah channel yang kata orang adalah 21.000 subscriber. Emang Patrick tuh nggak view kita lebih banyak gitu ya. Gue lagi. Dan kami adalah satu-satunya channel yang menjadi bahan gibah orang gitu, dikatakan channel yang toksik segala macam bla 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 gitu. Karena di channel kami ada tergabung Patrick, seorang bekas manajer sepak bola yang dulu pernah menerima suap kalau nggak salah gitu ya, menurut berita yang gue dengar. Ataupun karena di channel kami juga ada Patrick, salah seorang eksekutor United Indonesia yang sering mukulin orang. Waktu itu juga pernah mukulin seorang artis yang mendukung salah satu fans IPL gitu ya. Jadi terlalu banyak cacarnya Patrick sehingga banyak orang mau menonton kami gitu loh. Gue loh hari ini udah mau pakai baju dari lu ini, gue pakai baju ini untuk promosiin supaya lu tuh baikin gue hari ini. Masih aja belum apa-apa, gue udah disalahin. Belum ada mulai cara, gue udah salah. Kalau kata orang Medan, bang, kita kau buka aja baju itu, kau bakar aja nggak apa-apa, nggak penting kali kau promoin, nggak ada juga yang beli, nggak ada soalnya follower kau. Kau bakar ya, kau buang. Gak usah sok kau pikir pakai terus nanti akan ada yang beli baju itu 15, 20 sama aku. Nggak ada. Nggak penting. Kau bakar aja udah, gak usah kau pakai. Bukan karena itu. Karena dombanya Justin banyak. Nggak banyak yang mau pakai ini. Cuman ini jadi eksklusif. Karena tidak banyak yang mau pakai, ini baju jadi eksklusif sekali. Ya, benar sekali Anda. Jalan-jalan, lu nggak bakal sering ketemu yang sama bajunya dengan paling yang pakai itu Patrick, gua, terus ada beberapa di Twitter lah gitu, ada beberapa yang beli dari page ketiga gitu. Iya, terkadang tidak perlu besar untuk menjadi untuk tidak menjadi pusat perhatian gitu. Jadi tidak selamanya yang besar itu menjadi pusat perhatian. Terkadang kecil itu juga cukup menggoda kok gitu. Pertanyaanku, Bang, kira-kira Satria mau nggak pakai baju? Aku udah nggak mau cakap sama dia, betul. Aku blok, udah gue blok dia. Udah mulai berubah ya, udah mulai menjilat ya. Teleponnya udah aku blok, aku delkon. Udah mulai banyak menjilat ke Koci, sama kayak Patrick. Kalau Patrick itu udah terlalu sok menjadi superstar, sok ngerasa punya masa, sok ngerasa punya banyak mengidolakan gitu loh. Sama ini udah berubahnya. Lu boleh tanya semua abang-abang ujung komplek, dari mulai ujung komplek gue yang dagang sampai ke dalam komplek gue. Lu tanya semua, idola semua sama gue. Idolakan gue banget. Karena ada kasus kemarin di bulan Januari kayaknya itu sampai satu komplek tahu. Apaan di bulan Januari? Kan ini bulan Januari. Ya, yang Januari tahun lalu yang berlanjut sampai ke bulan Juli apa Agustus. Berisik nih bewok nih. Itu konsumsi kita aja, bukan konsumsi publik. Tapi ada yang kocak. Jadi waktu itu kan ada yang teleponan sama gue. Terus ngaku-ngakunya pernah begitu bang, masuk gue kasih satu istilah dari sono, kagak ngerti. Gue ngomong pakai bahasa sono kagak ngerti dia. Wah, ada yang ngaku-ngaku nih, gue biar kelihatan gitu. Hubungannya apa dia nelfon kau? Kalau kau nggak kenal terus dia kau ngaku? Kan biasa. Apanya biasa? Debat berlanjut. Terus nggak tahu dari mana dia dapat nomor telepon gue. Wah luar biasa nih, anak didik kuat nih. Gue pikir bisa dapat nomor handphone gue nih. Udah mulai kayak apa perlu dicariin orang-orang karena menghina United. Ya, itu kan bukan kasus gue, kasus dulu. Gue yang keseret juga.
apa? Jadi apa ini MU ceritanya? Kemarin menang lawan Watford udah puas kalian kan? Dimainin Van de Beek dari menit awal kan? Hah? Apalagi yang kalian cari? Sebentar Pet, lanjut ngomong Pet. Kalian minta menit awal bikin gol. Ya, gue mau ngasih barang sama Gojek. Lanjut dulu bentar. Oke, jadi kalian puas kan? Kalian menginginkan Manchester United ini selalu panasnya lambat kalian bilang, ya kan? Lambat kali panasnya. Udah gitu nggak bisa bertahan. Nah, kemarin lawan Watford dibuktiin kan? Menit keempat berapa? Menit keempat ke sekian bikin gol. Sisa 85 menit nggak ada bikin gol lagi. Seru kan? Walaupun kesempatan banyak. Kembali lagi seperti yang dikatakan Prof. Salam, berulang-ulang di kanal kita yang tercinta ini. Manchester United itu jago bikin peluang, tidak bisa menyelesaikan. Ibaratnya kayak saya zaman dulu, semua mau ditembak, tapi nggak ada yang jadi. Gue bingung. Watford. Kita baru mau mulai, dia sudah kabur. Pak Prot, ini kenapa gue jadi monolog? Ya udah, oke. Pertandingan lawan Watford itu sebenarnya salah satu poin yang mau gue angkat tadi, mumpung lagi nggak ada anjing. Mimi nyuruh gue stand up. Salah satu poin yang gue angkat mumpung lagi nggak ada buat salah satu komentator on the pitch pada pertandingan Manchester United lawan Watford itu adalah bekas manajernya Watford yang benar-benar literally yang baru dipecat sama Watford. Simon siapa gue lupa nama dia. Nah, dia yang menjadi komentatornya dan pada habis pertandingan Rio Ferdinand itu dengan iseng nanya, gimana nih menurut lo tentang pertandingan tadi? Itu manajer itu ngomongnya agak ya membaik-baikin Watford, tapi di satu sisi kelihatan pahitnya, asemnya. Gue juga baru tahu ternyata Watford itu punya tendensi untuk mengganti manajer bolak-balik. Jadi sedikit aja nggak baik performanya diganti manajernya. Gue jadi teringat, kayaknya ada klub gede yang modelnya seperti itu juga saat ini. Yang kalau lagi jelek-jeleknya timnya itulah yang selalu gue bilang, kalau bolak-balik ganti manajer itu tidak menjadi sebuah solusi. Yang ada Watford, ganti manajer, bolak-balik, akhirnya terdegradasi. Padahal musim lalu, sebelum mereka degradasi, mereka sebenarnya lumayan. Hanya memang nasib aja, kualitas pemain yang belum ada. Boleh didebat nanti bahwa MU kan tidak seperti itu. MU pemainnya lengkap, lebih berkualitas. Gonta ganti manajer, tetap aja lu nggak akan stabil. Karena lu bukan bertahan di liga, tapi untuk mengejar juara. Jadi mohon pengertiannya, Bani Oleau. Walaupun Fuad dikatakan tidak mau lagi ngasih panggung di Porsalang. Ingatlah ini, stabilitas klub lebih penting daripada trofi. Lalu, Bi, pause dulu Bi, lama Bi. Ulang aja, belum mulai juga kan. Halo. Masih Pet, ngomong aja lah. Lama lu, sepi gua. Udah, gua biasa itu dinamika kehidupan gitu loh. Jadi udah seneng kan orang-orang kan, fans sudah seneng kan Van de Beek dimainin dari awal. Udah jelasin kan. Enggak, belum. Van de Beek belum. Gua baru pada dasarnya gua baru ngomongin tentang apa tadi yang mereka pengen golnya cepat. Dikasih gol cepat. Oi, kenapa lagi nih? Halo, anybody? Halo. Oh, lanjut. Oke, Patrick. Ya, jadi maksudnya kan di episode sebelumnya kan gue udah bilang bahwa ya gue akan sangat berharap Ole mau mainkan second string-nya gitu ya. Van de Beek dikasih kesempatan lah main dari awal gitu kan, kasihan juga sih gue gitu. Dan akhirnya sesuai dengan yang banyak fans harapkan gitu, Ole berani memainkan second string-nya, squad kedua lah gue bilang, walaupun gue udah juga katakan di episode sebelumnya juga kalau nggak salah bahwa sebenarnya United itu sekarang termasuk squad yang antara squad utama dan squad pelapisnya itu tidak
tidak terlalu jauh lah gapnya, tidak sebelum-sebelumnya gitu loh ya. Jadi dia main paling dari yang kemarin lawan Watford itu kan bisa dibilang yang jadi lu habis di ituin sama Thanos gitu loh, apa namanya di blip ya gitulah gitu, habis digituin nih sekarang kok baru balik karena barusan di universe lain tuh udah ada yang berhasil mengalahkan Thanos, terus berhasil mengembalikan semua Infinity Stone sehingga beberapa yang sudah hilang bisa kembali sekarang. Cuma sekarang udah berapa lama gue hilang? Kok kelihatan tua 5 tahun loh, Pet. Nah, gue yang hilang kenapa gue yang jadi tua? Iya, ini beda universe-nya. Kenapa gue yang jadi tua? Iya kan, harusnya kan yang stay yang jadi tua. Ini beda universe-nya, kok nggak usah ngelawan, yang nulis tuh aku gitu loh, sekati jadinya. Kalau kau mau ikut ya ayo gitu, kalau enggak ya udah cabut aja lagi. Mau kok diapain namanya, kok aku jadi lupa. Kok aku jadi lupa apa nih di apa namanya? Habis lah di snap bangke. Jadi ya itu tadi gue bilang kan, dari kan kita udah bahas di episode sebelumnya bahwa squad United sekarang itu kan bisa dibilang agak mewah karena antara pelapis dan dan yang inti itu tidak jauh beda lah. Sekarang lu bisa lihat di bench ada Edison Cavani, ada Van de Beek, ada even Pogba gitu ya, ada Matic gitu kan. Di back kiri lu bisa lihat ada Telles, kemudian dengan kembalinya Bailey bisa ada Bailey di situ, plus kalau kiper ada Dean Henderson gitu ya. Nah, jadi menurut gua apa yang dilakukan kemarin oleh melawan Watford itu emang udah suatu keharusan gitu ya. Lu harus berani mengambil ya kalau mau dibilang risiko, lu ambil risiko lah gitu dengan memainkan second string lo gitu. Cuma McTom doang lah paling kita hitung sebagai starter ya, Pet ya. Ya kan? Yang lainnya kan lu lihat aja, strikernya dia mainin Greenwood, di kiri dia mainin siapa? Daniel James, kanan kemudian di kanan dia mainin Mata, kemudian di posisi nomor 10 salah satu pemain idola Ramot Gun. Donny van de Beek. Bukan lah, yang nomor 10 itu si Jellings. Van de Beek kan ditandemin sama McTominay di posisi 6. Emang bodoh analisa kau. Keseringan kayak gitu. Mana ada Van de Beek main di posisi 10? Yang main di posisi 10 ya Lingard kemarin. Van de Beek jelas-jelas ditaruh di double pivot sama McTominay. Kan benar orang-orang Twitter bilang analisa kau tuh emang sampah gitu loh. Kemudian di back tengah dia mainin siapa? Tuan Zebe sama si Bailey. Dia mainin Telles di kiri, dia mainin si Williams kan. Gue bilang buang ke tong sampah. Dia bilang nggak mungkin Williams dimainin, kan dia lagi nego sama tim lain, bla bla bla. Nggak ada urusan kalau masih nego. Kiper dia mainin Dean Henderson gitu. Jadi gue begitu ngeliat squad kemarin, ya udah oke, gue nonton aja gitu. Ya alhamdulillah emang dapat gol cepat, tapi emang kemampuan United untuk kill the game itu yang ampun-ampunan gue. Emang asli. Peluang banyak. Iya gitu loh. Tapi gini deh sebelum kita lanjut. Kalau aku sih ngebarat kayak gini. Gimana? Ya kan? Udah. Gimana? Terus ada telepon masuk. Iya, bentar lagi gue ke sana. Jadi ulang lagi. Ada lagi yang ngetok di bel. Kayak gitu, Bang. Itu cuma orang bodoh yang sedang bersetubuh terus ngangkat telepon. Cuma orang bodoh itu, Pet. Betul. Ya, benar. Kalau orang pintar dan orang yang memang fokusnya sama hal itu, ya kan? Ya telepon mau bunyi mah bodoh amat. Kecuali lu di tempat umum digedor, iya lu mesti naikin celana. Nah ini kalau lu di tempat yang proper, di kamar segala macam, coba di mana otaknya orang lagi telepon bunyi, bentar ya angkat dulu. Ih emang bodoh. Emosi aku jadinya. Jangan emosi. Kalian pikir emang kalau gini-gini deh, untuk kalian yang udah nikah terus udah ngelakuin hal hubungan, gue nggak ngomongin bersetubuh, gitu ya. Gue ngomongin itu yang pakai lotion. Terus kalau misalnya kalian sedang berhubungan badan dengan pasangan kalian gitu, terus ada telepon masuk, kalian angkat nggak? Enggak kan? Mau dari presiden pun gue rasa nggak akan kalian angkat gitu loh. Lah orang lagi enak,
Itu kan tanggung jawabnya nggak cuma diri sendiri, ke pasangan juga. Lu stop itu, memutuskan kesenangan dia cuma karena buat lu angkat telepon gitu loh. Kan gua ngomongin onani, bukan Tuhan. Nyetyaw. Lah, ya itu juga gitu loh. Ya kalau emang lu lagi swalayan gitu, mau telepon bunyi ya bodo amat. Kecuali mungkin lu nggak bisa video, gua angkat. kecuali mungkin lu nonton video di handphone gitu ya, itu keganggu, putus gitu loh. Kelihatan kan? Emang Patrick otaknya nggak ada. Emang nggak ada otaknya Patrick ini. Bener gue bilang, gue udah nggak ngerti lagi deh. Gue lagi ngomong enak-enak gitu loh. Aduh, bikin hilang mood orang aja Patrick ini memang. Tapi gini deh, sebelum panjang lebar ya, gue mau ngasih catatan gue atas pertandingan kemarin mengenai seorang Jesse Lingard. Kenapa gue sangat merate dia tuh so highly gitu ya. Ini beberapa catatan gue mengenai Jesse. Harus gue catat karena gue pikir sekarang gue udah akan. Sohibnya Pogba. Iya, sohibnya Ramot Gan. Karena gue sadar sekarang kayak gue nggak bisa mengandalkan daya ingat 90 menit apa aja gitu, itu udah susah. Jadi ini gue jujur aja gue bilang gitu loh. Jadi sekarang gue tuh nyatet gitu supaya gue nggak kelupaan. Jadi ini yang gue catat terkait Lingard ya, beberapa catatan gue mengenai Jesse Lingard di pertandingan melawan Watford. Di menit 20 babak pertama, dia melakukan sebuah kombinasi dengan Alex Telles di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Watford. Tak-tuk, manis banget. Lo boleh lihat ya. Kemudian, di menit 27, 7 menit setelah kombinasi dia yang ciamik sama Telles, walaupun tidak menghasilkan apa-apa itu gitu ya, dia keeping bola, dribbling, sehingga dia di-tackle. Kalau dia nggak di-tackle, gue yakin itu bisa kejadian tuh gol Watford. Gawang Watford tuh kebobolan kayak waktu dia pernah bikin gol di IPL. Kan pernah lo di IPL tuh dia dribbling, dia shooting gitu loh. Shooting dari kiri masuk ke kanan, pojok kanan atas. Menit 27 Jesse Lingard. Selang 1 menit kemudian, umpannya ke Daniel James itu bagus banget. Cuma sayangnya bolanya aja tuh kencengan. Nggak first touch, dia crossing gitu. Cuma sayang aja tuh bolanya kencengan. Ya. Bukan James yang nggak bisa ngejar atau Lingard terlalu kuat ya. Enggak, salah bolanya kekencengan. Karena kalau bolanya tahu diri, gue ditendang sama Lord nih. Gue harusnya kurangin dong kecepatan lu. Gitu loh. Iya, gue harus memanfaatkan momennya. Cuma jarang-jarang lu ditendang lama Lord Lingard. Itu kan benda mati. Dia tidak bisa berpikir gitu loh. Oh, iya, betul. Nah, gitu. Jadi boleh gue bilang anjir kok nggak dapat tuh gitu ya. Kemudian di menit 38 babak pertama, Lingard itu membuat pelanggaran yang sangat penting di sisi pertahanan United. Di sisi kiri pertahanan United. Di sisi pertahanan United. Iyalah, di sisi kiri pertahanan United, cuma masih agak jauh dari kotak penalti. Dia nekel pemain lawan. Sebenarnya itu nggak penting kalau lu nonton lagi. Ini sebenarnya nggak penting nih kenapa harus di-tackle. Cuma untuk seorang Lingard yang butuh publisitas, butuh konten. Kau apa aku ini yang mau cerita? Tahu. Ya udah. Karena aku nanya. Dia terinspirasi Scholes mungkin? Enggak, udah diam aja. Oh iya, udah terus. Jadi hilang momen orang jadinya. Terus. Di menit ke-38 babak pertama, dia membuat suatu pelanggaran di sisi kiri pertahanan United yang masih agak jauh dari kotak penalti gitu ya. Dia tackle pemain lawan. Sebenarnya itu hal yang nggak perlu dilakukan. Gitu loh. Cuma karena ini Lingard, apapun yang dia lakukan akan menjadi suatu berita, akan menjadi suatu konten. Jadilah itu pelanggaran jadinya. Padahal kalau wasitnya mungkin biarin ya, orang juga nggak nge, oh ya Lingard main ya tadi bikin pelanggaran. Enggak. Cuma karena ini Jesse Lingard, paham kan lu? Apapun yang lu lakukan itu akan menjadi suatu berita, akan menjadi suatu atensi. Gitu loh. Kak Lingard nggak makan. Sekali lagi, mendingan cabut aja deh, Pet. Nah, kemudian babak kedua, menit 60, sama. Seret dia ada crossing bola, kayak ya pinpoint pass gitu, tapi balik lagi bolanya kekencengan, out jadinya. Dan Akhirul Kalam, satu-satunya pemain yang boleh mengakhiri pertandingan sebelum wasit bunyikan peluit terakhir, dia mengakhiri pertandingan di menit 80. Cuma Lingard tuh yang bisa mengakhiri pertandingan di menit 80. Dia keluar tuh cuma Lingard. Pada saat dia mau keluar, pertandingan berhenti.
untuk memberi penghormatan dia jalan ke bench. Lu bayangin, segitu hebatnya Jesse Lingard. Sehingga dia wajar kalau mau dikontrak. Dikasih perpanjangan kontrak sama manajemen Manchester United. Ya. Dan lu tau sekarang klub Lingard, United mau perpanjang kontrak Lingard. Gitu. Kalau gitu. Lu udah kebayangkan dari catatan? Gue kayaknya bangun di universal yang berbeda. Universal sama studio. Universe yang berbeda. Gue otaknya otak Inggris. Gitu. Jadi lu udah bayangin kan dari beberapa catatan gue tadi betapa seorang Jesse Lingard memberi pengaruh yang sangat besar terhadap Manchester United. Kalau nggak ada Lingard tuh kemarin belum tentu United menang 1-0. Nah, kalau nggak ada Lingard tuh MU itu bukan klub seperti yang sekarang. Nggak akan ada namanya Manchester United sehebat sekarang. Kalau nggak karena Jesse Lingard. Mana ada semifinal tahun lalu? Nggak ada. Nggak akan ada gelar Piala FA kalau nggak ada Lingard. Mourinho should thank him. Iya. Dan sekarang kalian fans jelek-jelekin dia. Kalian tuh tidak tahu berterima kasih. Gitu loh. Kalian menghina dia dengan beans gitu. Dia tuh, udah itu aja catatan gue terhadap Lingard dari pertandingan melawan Watford kemarin. Kalau lu tidak yakin dengan apa yang gue katakan, silakan lu cari cuplikannya, lu tandain menit yang tadi gue bilang, maka lu akan paham betapa seorang Lingard itu sangat-sangat terlibat dalam suatu pertandingan. Dan dia harus jadi kapten kemarin. Enggak. Harusnya Lingard, bukan McTominay. Tapi karena Oli bilang, udahlah, kalau lu dikasih jabatan kapten, tanggung jawabnya nanti terlalu besar. Ya kan great. Kemudian dia bilang gini, Lingard ngomong gini loh, great power comes great responsibility. Terus Oli bilang, ayo kita program this guys. Sayangan gua deh ke dalam Lord Lingard. Apa? Jangan bawa superhero kesayangan gua ke Lingard deh. Itu nggak ada urusan gua. Itu udah agak kelewatan. Lu pilih superhero yang lain. Gua sebagai Spidey reincarnate nggak ada urusan gua. Tersinggung gue. Lu jangan bayangin ya segitu. Cuma ya gitu kata Reza juga nempel di tembok. Pertama merasakan getaran yang telah goyangkan rasa ledakan sentuhan hati, goyangkan mata sepiku inginku. Gitu. Spider-Man nempel di tembok, orang takut. Reza nempel di tembok, orang pada ngambil sabun, Bang, beda. Otaknya dari tadi itu aja ini. Baru bangun gue. Nggak ada loh, padahal hubungannya antara baru bangun sama otak lu ngeres. Nggak ada sama sekali. Baru bangun tidur tuh paling enak tuh, Bang. Lepaskan, katanya kan. Oke, balik lawan Watford tadi, menurut gue sih udah selesai ya. Semua yang diinginkan oleh fans sudah diberikan oleh Ole. Yang kurang adalah jumlah gol. Dan gue sangat marah sama Juan Mata. Asli, marah banget gue sama dia. Gue marah sama Juan Mata. Keren banget itu. Gue marah sama Rashford gitu ya. Karena lu menyanyiakan 2 umpan manis dari Van de Beek. Gitu loh. Mata, men, lu masa elah udah nggak ngerti lagi gue ngeliat Mata. Iya. Benar gue itu asli. Itu tapi gue you have to give credit juga sih. Gue kebayang nggak kalau misalnya tadi Ben Foster yang jadi kiper mungkin nggak ada gol kita. Kipernya lumayan bagus loh, tepis-tepisannya cakep-cakep. Dia selalu di Ben Foster kan dulu terkenal ini kan. Ben Foster dulu kan terkenal shot stopper yang bagus kan. Refleksnya bagus. Kita juga jadi juara FA gara-gara dia. Ya, Ben Foster refleksnya bagus. Donny Van de Beek kemarin 95% passing akurasinya. Dari 95%. Dari 74 passing yang dilepas, 70 itu menemui sasaran yang benar. Forward passesnya tuh ada 23. Backward passesnya cuma ada 11. Lu bayangin kalau itu Pogba. Yeah. Mungkin bisa double it.
passes left-nya ke ya mungkin karena Teles lebih ini ya, dia mungkin lebih percaya sama Teles segala macam. Dia ada 19 kali passing ke sisi kiri. Yang mana itu dari operasional Teles. Sementara ke kanan ke Brandon Williams cuma 4. Long passes-nya ada 2. Short passes-nya ada 72. Total final third passes-nya itu 25. Successful final third passes-nya itu ada 25. Jadi dari 25 passing dia di sepertiga akhir lapangan atau sepertiga lapangan lawan gitu ya. Semua menemui sasaran yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-temannya. Tapi kalau kalian memang udah termakan oleh doktrin bahwa sampah nggak penting segala macam dalam Van de Beek segala macam, kalian akan nggak ngelihat itu gitu loh. Simple aja mainnya kemarin gitu, dan gue seneng gitu. Dan mungkin nantinya ya pada saat dia udah lebih bisa beradaptasi dengan tim, dia lebih bisa beradaptasi dengan liganya gitu ya, gue rasa dia akan dimainkan di posisi nomor 6, Pet. Doni. Yes, karena gini loh, lu mengenal sekarang di posisi nomor 6 kita punya Fred. Yeah. Fred itu terkenal oleh etosnya yang mau lari ke sana ke sini, ganggu pemain lawan. Tapi pada saat Fred menguasai bola, dia sering kan agak bingung passingnya. Lambat menentukan pilihan. Pada saat kayak kemarin McTominay ditandemin sama McTominay, Van de Beek ditandemin sama McTominay yang punya stamina lebih tinggi, yang lebih mau ngejar bola segala macam. Mungkin Van de Beek tidak perlu sering lari ke sana ke sini untuk menutup lawan, tapi yang diperlukan dari dia nanti adalah kemampuan passingnya dia. Kemampuan passingnya ke final third dengan Bruno nanti di posisi 10 gitu. Jadi kalau gue lihat nih sekarang, karena kan tadi gue pikir Van de Beek nih dia akan mainin di posisi 10 atau mungkin Mata kan tadinya gue pikir gitu loh. Tapi ternyata kan Ole menempatkan Van de Beek di posisi nomor 6. Ditandemin sama si McTominay. Kebayangkan lu sekarang, selama ini kan McTominay sama Fred. Gitu loh. Cuma ya itu tadi mungkin fisik segala macam kan menurut Ole dia belum terlalu cukup lah untuk main di EPL gitu. Akan diintegrasikan pelan-pelan nih ke dalam tim. Feeling gue sih begitu. Bisa jadi nanti dia akan dimainkan di posisi nomor 6. Mungkin ya. Bukan di 10 gitu loh. Gitu. Plus kalau Alex Telles gue lihat 3 lo crossingnya dari corner, 1 jadi gol, Bailey yang tipis, 1 lagi Maguire. Ini yang udah pernah kita bahas entah di episode yang keberapa Porsalang, bahwa segitu rindunya kita ngelihat gol dari corner kan. Dan dengan adanya Telles dia menawarkan itu gitu. Walaupun memang dari sisi defensif dia tidak sekuat Shaw kalau menurut gua. Gitu. Tapi umpan-umpan terutama kayak cornernya, crossingnya itu emang benar-benar ya emang lu tinggal butuh 1 striker. Kalau dulu tuh lu butuh Van Nistelrooy model poacher yang dapat bola matang, gol. Gitu aja. Dan Rashford is being Rashford once again gitu loh. Bola yang harusnya lu passing, lu shoot sendiri. Bola yang harusnya lu shoot, lu passing. Harusnya udah lu passing, masih lu dribble gitu loh. Ya udah anyut jadinya gitu loh. Sebenarnya kan waktu itu gue jadi teringat, waktu itu kan ada yang tapi nggak dimain-mainin, dicadangin ya. Dari cerita lu tadi itu, gue sempat kepikiran gini. Kan Ole udah tahu nih perkembangan daripada Paul Pogba. Dengan perkembangan Mino Raiola yang pengen kliennya cabut dari Manchester United. Cuma di sisi yang lain, mungkin gue juga yakin manajemen pengen Paul Pogba stay kan. Jadi meminta kepada Ole untuk memfasilitasi. Tapi di balik pikirannya Ole mungkin udah mikir, gimana juga nih anak udah pasti cabut. Jadi daripada gue pas waktu Pogba dijual baru cari pengganti, mendingan gue siapin duluan. Iya, disiapin dulu. Jadi lu belajar dulu, tahu dulu semuanya. Jadi ketika Pogba cabut, lu langsung masuk ke dalam posisi. Kaget, posisi itu udah gak kaget dan gak perlu pakai waktu untuk adaptasi lagi. Lu udah adaptasinya udah ikutin ini aja. Betul. Gitu. Iya sama kayak lu ngambil pemain muda kayak Pelistri, Diallo gitu kan. Maksud gue kan tidak untuk jangka pendek. Karena kalau lu mau jangka pendek, ya lu beli kayak Cavani, lu beli kayak Bruno gitu loh. Ya lu membeli kayak Mbappe kalau lu sanggup gitu kan. Ini kan ada beberapa yang memang namanya orang punya plan. Ya mungkin benar Ole udah punya, once dia ditunjuk dari manajer permanennya United, mungkin setelah akhir musim, setengah musim pertamanya dia udah bikin blueprint mau seperti apa tim ini dia bikin gitu loh. Makin kelihatan sih, kayaknya kan kemarin kalau nggak salah ada berita yang katanya kita nggak jadi mau beli pemain Kano, kita nggak jadi mau beli ini.
gue ngelihatnya sih memang yang blueprintnya itu memang benar-benar ya udah gue beli pemain yang memang kalau yang dibelikan sekarang itu gue persiapkan untuk 1 musim ke depan. Yang gue beli yang muda-mudanya itu gue belinya untuk mempersiapkan 1-2 musim ke depan. Jadi memang betul-betul udah mainnya itu dari awal bukan karena kondisi COVID juga ya, karena waktu itu belum ada COVID kan pas awal kayak gitu. Betul-betul gue maunya begini nih modelnya. Jadi dia betul-betul mengenal United DNA. Orang-orang Bani Oleata yang di luar kan paling karena itu cuma kayak lo mesti pindah deh, Pet. Kayak lo mesti pindah, ganggu dari tadi gitu loh. Gitu. Jadi bahkan Axel sendiri menurut gua layak dikasih kesempatan. Ngelihat gimana dia main lawan PSG setelah begitu lama cedera cukup bagus gitu kan. Kemudian kemarin juga nggak jelek gitu. Cuma namanya pemain muda kan emang lu butuh konsistensi menit bermain gitu untuk orang tersebut gitu loh. Nah, Axel sama Bailey kemarin ya walaupun emang lawannya cuma Watford ya, cuma maksud gue justru kan lu akan belajar dari laga-laga seperti itu. Gitu. Udah oke belum? Enggak ujuk-ujuk lu dikasih langsung laga yang big gun terus gitu loh. Ya kan? Jadi maksud gue Axel juga menurut gue punya potensi untuk jadi pemain bagus kok. Yang gue agak ragu sekarang itu Fosu Mensah. Kalau Axel sih gue ngelihat cukup oke kok, apalagi save-nya dia kemarin ya. Pada saat yang Watford punya peluang gol tuh yang di babak pertama kan. Ya, dia buang bola dari buang bola. Dan menurut gue itu juga bukan kesalahan Diano. Diano udah melakukan hal yang benar untuk masuk, untuk menutupi, mempersempit ruang tembak lawan gitu. Cuma memang sempat kena kakinya jadi bola agak melintir ke tengah gitu kan. Ya untung Axel dengan tenang dibuang gitu loh. Menurut gue dari game lawan Watford kemarin sih gue cukup puas walaupun skornya cuma 1 gitu. Gue berharap jujur ya pada saat McTominay bikin gol di menit awal itu, gue berharap udah gila, udah ini bisa 4 gol lah gitu. Cuma ya balik lagi ternyata insting membunuh kita itu masih belum lah. Nggak. Kayak yang mata itu ya, yang mata itu ini seorang bola mata loh ya, yang ibaratnya biasanya tenang banget, kompos banget depan gawang. Dia dan punya opsi untuk ngecip loh itu. Iya. Gue aja Pak, bukan nonton replay ya, maksudnya gue nonton langsung pas lagi pertandingan berjalan. Gue aja langsung bisa kelihatan kok ini ada opsi lu ngecip. Dan gue malah mikir seorang mata pasti ngecip nih. Pasti Ciki gol nih. Lah, kok di blast? Di blast bola sama dia. Dan blastnya juga nggak kuat itu syutingannya dia, lemah. Gitu loh. Sama Rashford dengan Rashford juga yang dia tendang itu yang biasanya kenceng gitu. Ini malah mau placing malah jadi nggak ada kekuatannya. Tapi ya udah lah, emang gini masalahnya kan lu belajar dari hal-hal yang dari kesalahan-kesalahan yang lu bikin gitu. Ya balik lagi karena menang gue bisa menerima gitu ya. Karena kalau kalah gue pasti akan ngerendeng juga aja. Pasti satu dunia United itu akan mengutuk kenapa lu nggak gol sih kemarin gitu loh. Kenapa sih lu nggak gol? Tapi ini kan karena menang ya udah tingkat kadar kekecewaannya tidak akan setinggi pada saat misalnya itu seri atau apa gitu. Karena kalau seri jadi penalti akan lebih capek lu mainnya jadinya gitu. Daniel James menurut gua nggak jelek kok mainnya. Semenjak dia mulai diturunkan jadi pengganti segala macam. Opsi pilihan dia itu memang masih jelek banget sih, Wan. Bukan opsi pilihan, pengambilan keputusannya masih jelek. Kapan dia harus passing, kapan dia harus dribbling, dan plus emang dribblingnya kaku tuh kayak kutang baru mama-mama kan gitu. Jadi ya masih lah gitu, dia tidak seluas X yang main. Gini loh, kalau soal Dan James, ini orang mungkin karena saking cepatnya kali ya, udah nggak. Jadi lu tau kan kalau lu lari kecepatan banget, lu susah ngerem. Iya susah ngerem, jadi lu ribet gitu loh, mau pakai kiri atau kanan. Betul. Ngatur tempo kecepatan tendangan lu gitu. Benar. Ya itu gue sepakat sih, maksudnya ya mungkin di luar lu emang cepet banget, jadi memang lu sering gagap sendiri nih pada saat lu punya peluang. Iya gagap sendiri, jadi gitu loh. Begitu lu udah nyampe di ujung, kiri kanan dia gue hajar gitu. Gitu. Tapi di luar itu kan maksud gue we have to be fair lah, bahwa dari musim lalu yang banyak bilang dia nggak guna segala macam bla bla bla, mainnya jelek banget. Ya gue bukan ya kan selama ini gue bercanda ya dia adik gue tuh ya bercandanya gue lah itu, karena selepas waktu lawan awal-awal 5-6 pertandingan sampai lawan Liverpool lah musim lalu itu kan main dia cukup bagus ya, bikin assist, bikin gol gitu. Habis itu kan mulai nungpik gitu kan. Jadi maksud gue musim ini setelah lama diparkir mulai main sebagai pengganti segala macam sampai kemarin lawan Leeds juga main gitu ya. Menurut gue adalah sedikit peningkatan, cuma memang ya itu tadi pengambilan keputusan dia masih salah gitu loh.
dribblingnya masih nggak enak aja dilihat dribblingnya dia. Tapi pada saat dia punya opsi main dari kiri kemudian dia cut in ke dalam, kemudian dia nge-shoot, itu selalu bisa memberi satu kejutan loh terhadap kiper. Gitu ya. Dua kali kemarin shoot dia on target dengan tipe yang hampir sama kan, dari kiri, dia masuk, cut in, dia shoot gitu kan. Ya gol pertama kayaknya lebih deh, banyak kali kemarin shoot. Enggak, maksud gua yang ditahan sama kiper gitu loh. Yang gol kita kan jelas dari dia itu, maksudnya bola dia shoot di tepis gitu kan. Jadi corner, itu jadi gol. Kemudian yang gue lihat lagi, ada juga yang begitu, dia shoot cuma nggak gitu kencang sama placingnya kurang ketangkep. Ada yang placingnya kejauhan jadi melebar gitu. Ada 3 lah kalau nggak salah gue gitu. Dan Greenwood sih yang jadi masalah buat gue sebenarnya sekarang, Pep. Ini orang kayaknya performnya dia jauh banget dibandingin akhir musim lalu, Pep. Emang? Udah terlalu banyak enak-enak gue rasa. Fokusnya nggak ke bola kayaknya. Kan gue bilang di awal musim pada saat gue lihat dia mulai bikin tato terus dikasih nomor 11, udah kelar ini gue pikir. Mentalnya itu kalau gue bilang, bukan ya tato apa yang kayak gitu mungkin nggak terlalu lah. Cuman maksudnya kalau gue bilang dia itu mungkin masih muda banget. Dan ketika media Inggris yang paling doyan namanya nyerang, mulai menyoroti gitu ya. Nyorotnya itu kan yang negatif, yang gara-gara kejadian waktu sama timnas kan. Jadi gue tuh dia seperti Beckham, nggak seperti yang ini yang pernah kejadiannya Beckham, Ronaldo nggak usah sebut yang pemain-pemain Inggris kayak Giggsy, bahkan kemarin Harry Maguire, yang bisa kembali lagi merapikan mentalnya dan justru membuktikan di lapangan. Kalau gue bilang dia masih dia belum down, jadi betul-betul nggak hilang kepercayaan dirinya. Dari wonderkid tiba-tiba jadi what? Iya, kemarin ada salah satu akunnya Manchester United supporternya gitu lah ya, ngasih rating pemain, dia termasuk yang paling rendah loh, cuma 5 berapa gitu loh. Pertandingan World Cup kemarin. Iya, ada yang ngasih dia nilai dari 5 gitu. Itu harus kita akui memang jelek banget kemarin. Iya, jelek. Sementara ya gue senang sih makanya gue sebenarnya berharap Brandon Williams nggak jadilah di gue sih masih kepengen Brandon Williams bertahan gitu, karena dibandingin Fosu Mensah gue lebih suka main orang gitu loh. Dia punya atribut nyerangnya bagus walaupun emang defense-nya agak keteteran, tapi paling enggak. Cuman justru itu juga lah, Wat. Karena gue setuju sama lu, Williams jauh lebih bagus daripada Fosu Mensah, gue setuju. Justru kalau gue bilang, kalau lu punya potensi pemain yang bagus kayak Brandon Williams ini, tapi lu nggak main-mainin, dia akan jadi kaku, dia nggak akan berkembang. Justru jadi dipinjemin dulu supaya ada menit tampil. Ya udah oke. Tapi jadinya kita nggak punya pelapis gitu loh. Ya memang resikonya ini memang kan kayak si Malakama jadinya. Iya gitu. Cuma memang satu tadi nasihat gue buat Brandon, gue udah bilang mau lu suruh dia potong rambut deh. Lu bikin kayak dulu Valdano waktu jadi pelatih Argentina, nggak ada tuh main rambut gondrong gitu. Ya asal apa gini. Gue kadang-kadang mikir mungkin dia lari nggak bisa ngumpat bener, ketutupan matanya sama poni. Asal jangan nanti dia bikin tren baru. Begitu mau crossing begini dulu, baru passing. Gawat. Jadi itu. Gua jamin 100% di Indonesia bakal langsung semua niru rambut dia, dan siapa main bola pasti semua gini dulu baru passing. Udah pernah itu kan stock on you. Siapa? Dia nggak tahu stock on you. Pak Pro tahu tuh stock on you. Udahlah. Main bolanya. Emang udah ada yang bola. Gue makanya kepikiran siapa yang main bola? Rapiin rambut dulu baru passing. Gitu. Jadi lawan Watford kemarin dalam segi permainan gue sih nggak kecewa, dalam segi skor ya gue kecewa gitu. Karena gue berharap sama kalau Watford kemarin gue kekecewaan gue yang terbesar kemarin adalah lu ngapain mainin Rashford? Honest to God ya. Gue pengen Rashford udah istirahatin. Dan alasan Ole di after the game ya, di press conference, dia bilang ya kita kecewa dengan skornya masih 1-0, makanya kita berusaha untuk menambah skor tersebut, kata dia. Good, positif pola thinking lo bahwa lo mau nambah gol, kebobolan, membobol lawan. Kalau nggak kebobolan, benar. Sementara lo masih punya Igalo di situ. You could have given it to him dan bisa menjadi pertandingan perpisahan. Lo ngapain mainin Rashford? Sementara Rashford udah jelas-jelas kecapean. Rashford yang biasanya suka nendang dengan tendangan kaki kekuatan penuh, kemarin aja yang kayak barusan kita bahas, mencela-mencele, berusaha. Gue bingung kemarin tuh yang tendangan dia itu yang one on one,
Lu ini mau placing atau lu mau power? Ngumpan ke kiper. Karena kesannya jadi kayak ngumpan ke kiper. Karena kalau lu emang mau placing, ini kekuatannya agak terlalu kenceng juga ya. Jadi kayak ini gue balikin bola ke lu. Maksud gue what for? Kita butuh di Burnley. Ya, dan fokus gue memang honest to God. Di Twitter juga gue udah tulis jauh sebelum pertandingan mulai, gue udah bilang, I don't care. Kalau kita menang, syukur. Kalau kita kalah, ya udah, nggak penting juga. Karena bagi gue yang penting adalah pertandingan lawan Burnley dan Liverpool. Jadi yang harapan gue cuma jangan mainkan Rashford dan jangan mainkan Bruno. Itu dua. Yang satu udah nggak dimainin. Udah, thank you. Yang penting yang satu ini nih, istirahat dulu dari total. Sebenarnya nggak usah juga lu bawa kemarin kita aja. Suruh dia tidur di rumah. Nggak, mungkin gini juga. Rashford ini kan udah berapa pertandingan nggak ada gol walaupun punya peluang, Pet. Bisa jadi itu yang dicari oleh gitu loh. Dimainin untuk menambah PD-nya dia gitu loh. Karena kan striker pada saat lu nggak bikin gol itu akan apa ya? Akan menghantui lu lah, kasarnya kan begitu. Nah, apalagi nih quotes and quotes lu dapat lawan Watford gitu ya, yang di atas kertas bisa lu makan. Kemampuan lu juga di atas backnya mereka gitu ya. Ya gue mainin deh lu dengan harapan ya lu bisa bikin gol lah untuk naikin percaya diri lu. Tapi ternyata kan tidak kesampaian gitu. Ya. Itu aja menurut gue. Tapi kalau Martial tuh gue udah, aduh ampun, dia udah bener tuh. Udahlah jual aja deh tuh orang gitu. So, itu buat buat Watford gitu ya. Yang jadi catatan gue tetap Lingard. Yang nanti boleh kalian cross-check apa yang gue kasih catatan tadi. Kalau misalnya kalian bisa nonton siaran ulangnya lagi gitu ya. Dan gue dengar isu Lingard mau dibeli Moyes gitu, gue sedih. Kasih. Biar dia reunian berdua. Sekaligus jadi karma buat Lingard. Dulu kan ngata-ngatain Moyes, habis Moyes dipecat. Terus mengatakan he was never good enough. Udah kasih. Sekarang kan dia Lingard kan benar-benar lagi nyari menit main kan. Ada yang mau ngasih, kan karma banget. Ibaratnya benar-benar lu ditampar, orang yang lu hinain. Nah, sekarang malah ngasih lu kerjaan. Ngasih lu pekerjaan gitu loh. Belajar ya kalian. Ya. Dalam hidup itu kayak gitu. Nggak usah songong, nggak usah sok jago, nggak ada tuh bang jago. Karena kalau karma udah nampar lu di muka, malu sendiri lu. Karena lu nggak akan pernah tahu kedepannya lu akan ketemu siapa, lu akan butuh apa. Dan ya kayak tadi kata Petit, kayak Lingard, gue ingat tahun lalu tuh ada kasus orang mahasiswa apa siapa gitu pencari kerja di NASA segala macam bla 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 di interview. Dia sebelumnya pernah marah-marah ke orang di sosmed segala macam. Kemudian dia diinterview oleh NASA, akhirnya kan gak keterima. NASA loh ini bukan Nasar, beda gitu ya. Terus gue juga ingat ada juga cerita di sosmed begitu juga ada seorang pencari kerja pada saat dia mau diinterview ketemu sama orang di toilet sempat ngobrol terus dia bilang ini katanya sih yang mau interview orangnya galak segala macam bla 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 bla. Gue dengar dari teman gini. Gue dengar di radio, sorry. Terus pada saat diinterview ternyata dia yang menginterview dia orang yang dia ketemu di toilet tadi yang dia cerita tentang si interviewer. Akibatnya apa ya, lu nggak diterima udah pasti gitu. Nah ini adalah contoh itu kenapa gue bilang di sosmed juga lu jangan semar karena lu nggak tahu ya satu mungkin akibat yang akan lu dapat, kemudian when it comes to rezeki segala macam itu bisa nutup pintu rezeki lu gitu loh. Yes. Karena percayalah once lu bikin jahat sama orang akan banyak banget orang yang mungkin ngebelain orang yang lu jahatin karena dia tahu mungkin yang lu jahatin itu sebenarnya orang baik gitu. Itu sih menurut gua. Ya sama kayak Lingard sekarang ya benar, maksudnya akan ketampar banget. West Ham tuh serius mau beli dia katanya, gitu loh. Yang dilatih oleh Moyes, orang yang dulu dia bilang, ya itu tadi kata Patrick, gitu. Itu aja. Apa itu? Iya, gitu. So enough with Watford, fokus kita sekarang ke, ya jadi pokoknya lu jadi orang baik lah, gitu. Karena nggak ada ruginya kok jadi orang baik, gitu. Gue kaget kayak kemarin nih, gue dapat mention di Twitter seorang fans Manchester City di Bali. Wah akhirnya gue temu juga nih Twitter lu nih bang, dibilang kan orang yang bilang United nggak takut kalau City mainin Aguero. Wah itu gue di episode DPI gue sama Hanif gue bilang gue nggak takut United tuh nggak takut walaupun City mainin Aguero karena udah terbukti City dengan Aguero juga udah pernah kita kalahin, bukannya enggak gitu kan. Kecuali City dengan Aguero itu sangat super yang kita nggak bisa ngalahin, ya boleh mungkin lu jeri gitu ya, lu takut wah gila ada Aguero lah. Ini kenapa lu mesti takut gitu, dengan Aguero juga pernah kok dikantongin City-nya gitu kan, Aguero-nya gitu.
Dia mention nih ke gue, iya, bla bla bla, wake up atau sadar lah, hidup nggak cuma apa. Gue cuma ketemu bilang, wah niat banget dia jadi orang. Gue bilang nyari akun Twitter orang cuma nulis gini, gue bilang gitu. Terus dia bilang, ngelawak lagi. Ya sudah, gue cuekin. Gue sekarang banyak cuekin orang aja lah, nggak penting gitu. Nah sekarang kita fokusnya ke Burnley, karena gue cuma punya waktu 1 menit untuk preview Burnley ya, gitu. Lawan Burnley hari Kamis dini hari. Ya Kamis dini hari bener ya? Rabu dini hari ya? Rabu Kamis dini hari? Atau Rabu apa Kamis ya? Ya, Rabu dini hari. Rabu dini hari lawan Burnley. Nah, United punya peluang untuk sendirian di pucuk. Ya, sangat punya peluang. Oke, so don't bottle it United, don't bottle it. Tapi lo harus ingat, Burnley ini bukan tim sembarangan untuk kalau udah soal MU. Ini derby Manchester, Pak. Ya, dia dekat juga di situ soalnya. Burnley, terus apa lagi tuh? Bolton Wanderers, terus Burnley gitu ya. Nah, dan kalau lu ingat kekalahan United terakhir sebelum Bruno datang itu Burnley. Yep. Ya, itu kalah di kandang 2-0. Setelah itu baru kita bikin streak, gak ada kalah terus sampai kita kalah di semifinal FA Cup lawan Chelsea. Yep. Itu kalah kita pertama gitu loh. Karena lawan Burnley itu akhir Januari kalau gue nggak salah. Pokoknya itu kekalahan terakhir deh. Kekalahan terakhir sebelum kemudian bikin unbeatable-nya gitu. Itu yang gue ingat ya. Mungkin lu bisa koreksi gitu. Dan itu yang harus diingat sama yang nonton besok. Jadi kita di atas kertas Manchester United seharusnya nyapu Burnley keluar nih dari stadion. Seharusnya Burnley nggak bisa melawan seharusnya. Seharusnya. Tapi balik lagi karena yang gue dari kemarin khawatirin, makanya gue bilang udah deh Rashford ngapain main, apa ini semua. Karena balik lagi, ini derby sebenarnya hitungannya, derby mini istilahnya ya. Ya, derby sama kayak lawan Bolton. Nah, kalau MU mungkin nggak nganggep ya. MU-nya mungkin nggak nganggep Burnley ini sebagai derby, tapi rival. Burnley-nya itu menganggap ya ini gengsinya kita bisa ngalahin kakaknya kita. Ibaratnya kayak kita lah satu keluarga ya. Abang adik semua. Si adik kan akan selalu berusaha untuk nunjukin gue abangnya. Ya gue lebih jago lah dari United segala macam gitu. Tapi Cavani udah bisa main ya? Cavani udah bisa. Harusnya Cavani udah bisa. Karena kan kemarin udah ya. Watford udah, Villa, City. City, Villa, ya benar. Udah seharusnya udah bisa. Tapi menurut gue memang lebih bagus Cavani main dari bench. Dia akan masuk sebagai pengganti. Karena dia akan lebih efektif, Pat. Oh ya, gue setuju. I don't mind lu mainin 4-4-2 diamond lagi dengan Martial dan Rashford, atau lu main 4-2-3-1 dengan Rashford di kiri, mungkin lu mau taruh Greenwood di kanan gitu, atau bisa juga akan mainin James di kiri, Rashford lu taruh di kanan, Martial striker gitu kan, kemudian Bruno di belakang lu, plus McTominay sama Fred sebagai double pivot gitu. Karena kan katanya 3 orang cedera, Pogba, Shaw, sama satu lagi siapa? Lindelof ya kalau gue nggak salah. Ya, Bailey kemarin lehernya. Iya Bailey cedera. Tapi nggak apa-apa kan, dia udah bilang nggak apa-apa kok ini gua. Dia nggak apa-apa, nggak geger otak, tapi lehernya yang bermasalah. Iya, dia kan kalau lututnya terantuk tuh baru dia bisa geger otak gitu loh. Oh iya, ini parah. Lu kata dia bolot. Jadi gua rasa tapi ya juga ya. Karena di press conference-nya Ole kan ditanya, gimana keadaan Bailey? No. It's his head, but there is no concussion. I think it's more of his neck. Dalam arti kan, it's his head, but it's not a concussion. Berarti memang otaknya nggak ada masalah di otaknya, iya gitu loh, nggak ada masalah di kepalanya kan, tapi bukan otaknya. Iya, itu dia. Berarti lu paham kan? Bener dong yang gue bilang. Itu Ole yang bilang loh gitu. Jadi, balik lagi ke lawan Burnley, gue rasa akan lebih efektif mainin Cavani dari bangku cadangan. Setuju. Sehingga dia bisa membawa kemarahannya setelah di ban 3 pertandingan. Sampai Uruguay itu bikin sindiran loh ke FA, bikin wine yang Negrito apa gitu, nggak salah namanya ya. Gracias Negredo. Ya. Gila segitunya ya. Dan gini loh, kalau lu paham, Uruguay ini adalah negara di Amerika Selatan yang keras. Kalau Brazil terkenal dengan Jogo Bonito, Argentina dengan Tango gitu ya. Uruguay adalah tim dari Amerika Selatan yang tidak diakui sebagai negara dengan sepak bola indah. Nggak ada. Uruguay itu terkenal sebagai tim yang pemainnya kasar.
ya. Itu Uruguay. Lu boleh baca-baca literaturnya tuh banyak gitu ya. Walaupun di 80-an akhir mereka punya Enzo Francescoli itu yang sangat flamboyan gitu, yang jadi idolanya Zidane kalau gue nggak salah gitu ya, El Principe gitu. Tapi overall Uruguay adalah tim yang keras gitu loh, kasar. Lu lihat lu kayak backnya Paulo Montero gitu ya, yang mau ngegasak orang aja bawaannya. Jadi memang darah panas nih. Dikasih begitu sama Inggris, kelar dibikin sama mereka udah. Asli. Men, tidak ada counter terbaik selain mereka ngeluarin minuman dengan merek seperti itu. Gila, itu udah keren banget. Ya di luar statementnya di luar statementnya FSC Uruguay. Ya, asosiasi pemain itu gue salut loh. Asosiasi pemain Uruguay. They stood up di antara. Bukan asosiasi sepak bolanya. Enggak, asosiasi pemainnya yang bikin surat itu kepada asosiasi sepak bolanya. Iya. Godinho baru. Jadi gue salut. Maksudnya begitu kompaknya mereka untuk ngebela temennya. Iya. Cuman jadi pertanyaan sama gue. Suarez dulu kenapa nggak dibantu? Nggak dibela. Karena tahu it's wrong thing to do. Ya. Kalau Suarez. Kalau Cavani kan jelas dia mengucapkan terima kasih atas ucapan pujiannya temannya, ke temannya dengan caranya dia gitu loh ya. Jadi kalau udah Suarez paham sekarang kan? Langsung face to face ya. Itu sekaligus menjawab yang kemarin nanya di Twitter ya. Ya, itu. Jadi udah paham ya. Benar loh. Maksudnya kalau mereka sayang sama Suarez nih, segitu tingginya loyalitas mereka terhadap teman, nggak dibelain loh sama sekali. Sama sekali enggak. Sekarang gila, bikinin statement, keluarin minuman gitu ya. Enggak MU, enggak makan Bang. Jadi lu kalau mau dibela pakai baju MU ya kan. Nah, kelar. Jadi balik penalti dapat, dilindungi ya kan. Jadi lawan Burnley tadi semuanya udah bisa main lagi yang biasa gitu ya. Maguire, Lindelof, kemudian ya tadi gue sih berharap dia mainin. Nggak masalah sih dia main Rashford sama Martial dulu, kemudian Cavani akan masuk dari bangku cadangan. Semoga selama Rashford sama Martial main kita nggak ketinggalan gitu ya. Jadi nggak perlu deg-degan banget gitu loh. Itu sih, dan harusnya Bruno lebih fit ya gitu. Bruno lebih fit. Bek kanan juga nggak ada masalah. Ron Bissaka show ya nggak main, akan dimain. Telles akan main jadinya gitu. Jadi gue rasa harusnya lawan Burnley harusnya kita bisa menang lah. Harusnya kita tidak mengulang hasil buruk pertemuan terakhir kita sama Burnley, itu sih menurut gue. Karena Burnley sendiri juga nggak istimewa sih, walaupun dia sempat ngalahin Arsenal. Iya harus gitu, walaupun ya Burnley sempat ngalahin Arsenal kan gitu. Harus menang lah. Nggak ada cerita. Karena honest to God, this is the same word dengan ngebotolin pertandingan ini adalah lu bener-bener buang kesempatan lu untuk bisa ngasih perlawanan banget sampai akhir musim. Karena kalau lu udah bisa dapat 3 poin ini, lawan Liverpool beban itu menghilang. Seri lawan Liverpool bebannya mulai berkurang lah gitu loh. Ya, walaupun ya lu nggak bisa pandang enteng Burnley karena kan ya dia pernah ngalahin Arsenal 1-0 gitu ya. Cuman, kemudian sama Villa dia seri. Betul. Bola matinya serem. Ya udah jangan dikasih mati lah. Tipikal dihidupin aja terus gitu loh. Dan tipikal tim-tim yang tipikal tim-tim yang tipikal tim-tim yang di papan tengah gitu ya, yang khas Inggris, main kick and rush, main fisik gitu. Ya itu sih menurut gua. So itu aja episode hari ini. Insya Allah. Itu sebenarnya memang opsi tim-tim yang kayak mereka itu memang udah opsi yang terbaik. Iya, karena lu nggak punya skill, lu nggak punya striker yang bisa lu andalkan di depan. Yang ada lu main di set play kan gitu. Betul. Kasarnya kan main kencang, dapat tackle, set piece lu bagus, lu masih ada perlawanan. Ya itu sih. So semoga hasil yang terbaik dapat oleh United dini hari nanti, Rabu dini hari nanti, sehingga fans masih bisa menikmati bulan madunya lah. Itu sih menurut gua. Sebelum kita fokus ke lawan Liverpool minggu depan. Kenapa? Bulan madu kita udah agak cacat. Kenapa? Gue pas waktu kita kalah lawan City itu kan gue santai aja kan, gue bilang kan. Enggak lah. Iya, kok kalah lawan City ya? Enggak, gue nggak ada gue pikirin itu. Gue masih kepikiran terus dari kemarin. Yang gue pikirin justru Watford harusnya bisa menang lebih dari 1 gol itu ya, tapi udah selesai gitu loh, karena nggak ada gunanya juga. Lu akan stuck di situ jadinya. Oke? Semoga lawan Burnley kita menang
1 poin aja bisa membawa kita ke puncak. Cuma ya, we need 3 points. We need all 3 points. A draw is not good enough. If you play for a draw, you're gonna lose. Iya. Enggak. Mereka tidak akan play for a draw gitu. Cuma ya menanglah kita yuk besok gitu. Itu aja. Oke, go Fuad. Aminin ya, aminin. Amin gitu. Amin. Oke, go Fuad. Go Patrick. Dan bukan dombanya Justin. Itu kaos FCL batch ketiga. Okay. Yang mau reorder tinggal pesan ke Bang Fuad. Belum dulu, gue belum buka PO-nya. Kemarin kan baru tutup. PO kemarin lagi produksi yang batch 4. Yang udah pesan, sabar ya, insya Allah sesuai dengan timeline. Mungkin di Februari tanggal 20 udah bisa dikirim. Oke? Juga jangan lupa check out produknya Pak Produser juga. The Clutch. The Clutch. Kalau yang suka basket. Yang suka bola ada The Cliff. Soon. Nanti kalau yang suka Korea, The Core. Udah ya, yuk, udah bungkus ya. Bungkus. Udah mulai hujan ya. Dadah. Bye semuanya. Tahan, kata Bapak, tahan. Boom. Iya. Belum. Belum. Gila, gue